Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai sistem sosial budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Setiap manusia pasti melakukan kehidupan sosial karena termasuk dalam makhluk sosial, dan juga pasti menggunakan budaya karena budaya adalah salah satu alat untuk membuat kehidupan itu teratur. Nah, itu sudah digunakan sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, bagaimana sih keadaannya kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Apakah sama atau berbeda dengan masa sekarang? Nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya. Yang pertama akan menjelaskan mengenai keadaan sosial budaya pada masa kerajaan Kutai. Yang pertama, keadaannya pada masa kerajaan Kutai itu menganut agama Hindu dengan menyembah Dewa Siwa. Tapi masih ada juga yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme pada masa itu. Yang kedua, kerajaan Kutai itu juga mengenal sistem kasta, yaitu perbedaan golongan masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu dibeda-bedakan melalui beberapa golongan. Ada golongan ksatria, yaitu golongan para raja, kemudian ada golongan para pedagang, golongan rakyat biasa. Nah, itu dibedakan pada masa kerajaan Kutai. Yang ketiga adalah sering melakukan suatu upacara Fratyastoma, yaitu upacara yang dilakukan ketika ada yang masuk ke agama Hindu untuk menyucikan diri dan juga untuk mengganti nama. Nah, dianalogikan umpamanya itu kalau upacara Fratyastoma itu kalau di Islam itu adalah dengan membaca dua kalimat syahadat. Kemudian yang keempat, masyarakat Kutai juga itu sangat respon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Makanya ini dibuktikan dengan dapat menerima dan mengadaptasi budaya luar, terutama yang datang dari India. Yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Keadaan sosial budaya pada masa kerajaan Tarumanegara yang pertama itu dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap mitologi dalam agama Hindu. Nah, ini dibuktikan dengan adanya prasasti kebun kopi yang menjelaskan bahwa adanya kalimat Gajah Airwata. Nah, ini berarti bisa dikatakan Gajah Airwata ini adalah menurut mitologi Hindu adalah merupakan suatu tunggangan dari Dewa Indra. Nah, itu bisa dianalogikan ataupun perumpamaannya berarti pada waktu masa kerajaan Tarumanegara itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap mitologi agama Hindu. Yang kedua, itu terdapat sistem kasta, berarti sama dengan pada masa kerajaan Kutai, adanya perbedaan dalam golongan masyarakat. Yang ketiga adalah sudah memiliki budaya yang tinggi. Nah, ini dibuktikan ya dengan adanya prasasti Tugu yang menjelaskan bahwasanya pernah melakukan penggalian sungai untuk mencegah banjir dan juga adanya pembangunan saluran irigasi untuk pertanian.
Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, karena letak dari Kerajaan Sriwijaya itu sangat strategis ya dalam bidang perdagangan, itu membuat masyarakat Sriwijaya itu pada waktu itu sudah berkomunikasi dengan bangsa lain dengan bahasa Melayu kuno, itu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam aktivitas perdagangan. Selain itu, karena masyarakat Sriwijaya itu sering berkomunikasi dengan bangsa lain, terutama bangsa India ya, maka terdapat pengaruh dari budaya luar. Ini juga dibuktikan dengan ditemukannya arca-arca dekat Sungai Mahakam dengan bentuknya itu persis dengan yang ada di India, arca-arca tersebut. Yang kedua, menurut Ising, orang Cina, banyak pendeta itu yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan juga menyalin kitab suci agama Buddha, karena Sriwijaya itu pada waktu itu dijadikan sebagai pusat agama Buddha. Dan juga Kerajaan Sriwijaya itu pada masa dinasti Sailendra itu melakukan hubungan kerjasama dengan kerajaan lain. Salah satunya adalah kerajaan India. Nah, buktinya itu dengan dibangunnya wihara sebagai pusat pendidikan Buddha itu di Nalanda, India. Yang keempat ada Kerajaan Majapahit. Nah, keadaan sosial budaya pada masa Kerajaan Majapahit itu pertama berkembang dua kepercayaan, yaitu Hindu dan Buddha di kalangan masyarakat Majapahit. Walaupun terdapat dua agama dalam kalangan masyarakat Majapahit, tapi tidak timbul perpecahan. Malahan timbul kehidupan toleransi pada waktu itu. Ini dibuktikan dengan adanya buku Sutasoma, terdapat kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Sutasoma pada masa Kerajaan Majapahit juga itu dijadikan sebagai semboyan dari negara Indonesia. Yang kedua, terdapat orang yang dipercaya untuk mengurusi keagamaan. Kalau diumpamakan sekarang itu adalah Menteri Keagamaan ya. Nah, yang mengurusi keagamaan di masa Kerajaan Majapahit itu disebut dengan Dharmadiaksa Ringkasyawan untuk mengurusi agama Hindu ya. Kemudian kalau Dharmadiaksa Ringkasogatan itu yang mengurusi agama Buddha. Yang ketiga, itu juga pada masa Kerajaan Majapahit berkembang sekali dalam bidang sastra ya. Banyak sekali kitab-kitab yang muncul pada waktu itu. Misalnya kitab Sutasoma, kitab Nekara Kertagama, dan juga kitab Arjuna Wijaya dan kitab-kitab lain.